Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau hujan kita bersemangat karena bagian daripada undangan adalah hutang yang harus dipenuhi. Baik, sekalian yang berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fadal muttaqun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasil insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur liwalidayhi ilayyal masyir. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pertama dan utama yang terhormat keluarga besar Ibu Maya dan Bapak Udin, terkhusus kepada Ibu muda, Ibu cantik Mahmuda ya, mamah muda itu Ibu Eka, yang alhamdulillah Allah diberikan bagian daripada memberikan sebuah amanah kepada Ibu Ika ya, yang alhamdulillah berupa putri yang sangat cantik. Hari ini terlihat berupa yang sangat indah yang menawan. Sedangkan ada Ibu Ika, khusus kepada Ibu Maya dan Bapak Udin cucunya, yang mudah-mudahan menjadi keberkahan di dalam keluarganya, keberkahan usianya, keberkahan rezekinya. Semoga diberikan terkhusus kepada Ananda Nailin, Allah berikan kesehatan yang sempurna kepadanya, dicerdaskan dalam pemikirannya, dijadikan menjadi anak yang sholihah, anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi juriyah penyeduk mata hati kedua orang tuanya, kelak di masa di akhir dewasanya telah tercapai cita-citanya dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan di dunia maupun di akhirat, juga terkhusus untuk keluarga besar Bapak Udin dan Maya sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah yang saya hormati Jemaah Majelis Ta'lim Al-Madani yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak kami sebutkan hanya itu persatu yang tidak menjadi bagian dari kurang yang ada. Semoga berkahan hari ini kurniakan di rumah Bapak Udin dan Ibu Maya, menjadikan menggugurkan kewajiban kita sebagai hutang piutang atas undangannya. Semoga keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hujan turun dengan mengucapkan Allahumma sholli nafi'ah. Semoga hujan membawa keberkahan untuk alam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tak lupa para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Ibu sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan acara hari ini, acara yang keberapa? 40 hari ya, Selapanan. Oh selapanan, belum 40 ya, selapanan ya. Acara selapanan 2 hari lagi ya, berarti 38 hari. 35. Oh selapan 35 ya. Kalau 40 hari orang meninggal ya gitu. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, apapun itu namanya adalah rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah ketika sepasang suami istri tak lama kemudian 1 tahun diberikan keturunan. Berarti Allah percaya, mempercayai sepasang suami istri yang langsung ditunaikan. Apa itu ditunaikan? Berbentuk rasa kasih sayang inilah yang menjadikan cinta dan kasih sayangnya Allah berikan berupa anak yang cantik, yang ganteng. Kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Patut disyukuri oleh kita sebagai manusia. Apanya?
Kata dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku kelak yang paling terbanyak. Bu, jangan sedikit tapi jangan satu ya. Katanya suruh banyak umatku yang paling terbanyak. Jawa mengalami rezeki. Ibu saya 9. Ibu saya 9. Semua memiliki rezeki masing-masing. Pendidikannya pun sama, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir tentang rezeki. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama. Tadi alhamdulillah sudah mendoakan pertama dari keberkahan untuk jarang bayi, terkhusus putri yang cantik dari Ibu Ika. Semoga menjadi keberkahan untuk keluarga ini. Amin ya robbal alamin. Bahwasanya ketika tadi disampaikan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Allah katakan di dalam ayat ini, Bu, apa pesannya? Dan aku perintahkan kepadamu siapa? Kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua banyak contohnya, ya. Karena pesannya adalah berbakti kepada orang tua. Makna di sini kenapa disampaikan begitu dalamnya? Karena kita sebagai orang tua tentu memiliki orang tua, ya kan? Orang tua memiliki orang tua. Makanya ada di sini Allah berpesan, kuperintahkan kepada kalian untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Makna di sini panjang, Bu. Pesannya panjang sekali. Apa yang kita perbuat mulai dari kita dilahirkan ke dunia, bahwasanya Allah telah menjamin bagian daripada setiap ada lahir fitrah suci Islami tergantung kepada kedua orang tuanya. Makanya kemarin kita penjabarannya di rumahnya siapa tuh, Bu Desur ya. Nah, itu dijabarkan bahwasanya semua manusia itu lahirnya suci. Cuma tempatnya aja dilahirkan di mana? Apa aja di Buddha, di Hindu, di Nasrani, di Yahudi, di tempat Majusi. Nah itu, Bu. Tergantung kedua orang tuanya mau dicoret warna apa ini. Dengan seperti perumpamaan adalah kertas putih. Ibu mau kasih warna apa? Merah, hijau, putih. Ditulis itu dalam bingkaian kata yang akan berjalan hidup di dunia. Makanya tadi tergantung kepada kedua orang tuanya. Kewajiban orang tua ada 4. Kita udah paham. Memberi nama yang baik, nama mengandung doa. Lalu apa lagi? Memberikan adab pendidikan. Makanya mulai dari awal didiklah anak tentang ketauhidan dengan kalimat La ilaha illallah. Kenalkan kalimat ini kepada anak-anak kita agar dia tahu, oh dia adalah manusia. Tujuannya apa? Untuk diciptakan di dunia ini. Tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah 3 agama. Itu, Bu, kewajiban orang tua yang pertama, mengenalkan adab pendidikan kepada kedua orang tuanya. Nanti kalau diberikan adab terbaik, maka nanti anak-anak itu pun akan menghormati kita. Ya, Bu ya. Dulu zaman tahun 70-an tuh orang anak-anak semuanya manut, tunut kepada kedua orang tua. Nggak ada kata melawan, natap wajahnya, nggak ada. Tapi anak sekarang, Bu, luar biasa, karena kemauan dia yang harus diikuti. Bukan kemauan orang tua, tetapi itu adalah kemauan anak zaman sekarang. Makanya kita sebagai orang tua wajib memahami ilmunya. Bagaimana tetap di zaman sekarang yang begitu canggih digitalisasinya, tapi kita masih dihargai oleh anak-anak kita. Caranya harus pahami. Maka tadi agama, dekatkan agama. Jejeli dia dengan kalimat tauhid. Jejeli dia dengan kalimat-kalimat yang membawa dia dalam arah perbaikan. Insya Allah, terutama dalam Al-Quran, anak akan tahu tentang adab dan etikut kepada kedua orang tua. Makanya ajarkan ngaji. Jangan sampai nggak bisa anak kita nggak bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, Bu, repot nanti. Bukan hanya di dunia, karena Al-Quran itu kita bukan hanya di dunia, tetapi kelak di alam kubur sudah membela kita. Makanya kalau misalkan sama orang tua dulu nggak diajarin ngaji, ya udah jangan nyalain orang tua. Keadaannya mungkin berbeda. Sekarang
sekarang sudah tahu ayat ini, disuruh perintahkan ngaji. Khairukum, ya kan, bagian kebaikan dari anta'uhulinas, bahwasanya manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk umat. Maka bagian dari ini kita pahami, yuk belajar sampai akhir hayat. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, yuk belajar. Yang mudah-mudahan nanti diajarkannya sudah tua, jangan nyalain orang tua. Orang tua sama awam. Keawaman orang tua inilah yang menjadi kita kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita memaafkan orang tua, insya Allah Allah akan maafkan segala dosa-dosa kita. Makanya kalau saya sering ngomong, kalau mau tidur, maafkanlah saudara kita, orang tua kita yang mungkin ada rasa sakit di hati. Maafkan, bilang, ya Allah, saya memaafkan atas kesalahan kehilapan kedua orang tua saya. Insya Allah Bu, kalau kita bilang seperti itu, keberkahan dari orang tua akan mengikuti. Karena hubungan dengan orang tua, kata Allah, disuruh berbuat baik kepada orang tua. Kalau dia durhaka, maka durhakanya itu ditunjukkan di dunia, sekaligus di dunia. Tetapi kalau dia tidak durhaka, fine-fine aja, maka keberkahannya mengikuti. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Nah, bagian kebaikan, segala kebaikan itu akan kembali kepada diri. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Belum tepat kalau masih orang tua ataupun masih tinggal satu, berbuat baiklah. Karena di akhir ceritanya inilah mungkin yang akan mengembalikan kita kepada kebaikannya, bahwasanya perintah Allah untuk menghormati kedua orang tua. Lalu apa lagi? Orang tua kenapa mesti dihormati? Karena orang tua itu mengandung selama 9-10 hari. Dengan keadaan lemah semakin lemah, semakin lemah, dan menyapnya berapa tahun? 2 tahun. Tuh, Bu, di dalam surah Al-Luqman itu 2 tahun suruh nyapinya, Bu. Kalau lebih bonus nggak apa-apa, bonus dia. Kalau masih pengen neng gitu udah biasa. Tapi wajibnya adalah 2 tahun, ya. Udah gede 2 tahun. Anak saya 4 tahun, Bu. Sudah bisa bonus 4 tahun dia. 3 tahun masih belum mau juga. Udah kayak dia teteh, udah kayak kasihan kelas 4 tahun kurang sebulan dia baru berhenti sendiri, gitu ya. Gak apa-apa, berarti dia minum darah, ya kan? Kita udah gugur kewajibannya di dalam surah Al-Luqman. Jadi orang tua menyapinya selama 2 tahun, disuruh itu, Bu. Maka setelah itu bersyukurlah kepadaku, kata Allah, aniskuri wali-walidai, itu, Bu. Disuruh bersyukur kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua yang telah menyekolahkan. Gak punya duit buat beli beras, gak ada, yang penting buat sekolah. Emaknya kelakar gak kebagian nasi, yang penting anaknya makan. Itulah orang tua. Makanya hebatnya seorang anak hebat, jangan lupa Ibu. Hebatnya anak ketika sukses di masa depannya, orang tuanya miskin, anaknya kaya. Jangan lupa, ada 5 air mata yang harus diingat oleh anaknya. Yang pertama adalah air apa, Bu? Ada yang tahu? Air ketubah. Air ketubah. Yang pertama yang tidak dibalas, yang tidak bisa dibalas oleh anak kepada kedua orang tua, yang pertama ada air, adalah disebut air ketuban. Begitu mulusnya, Bu, mengeluarkan itu ketuban aja, minggu salah, tidur salah, berdiri salah, rasanya kayak pecah baru plong. Itulah saat mau melahirkan. Makanya tidak bisa dibalas jasa orang tua segunung ataupun sehartanya merasa segunung Uhud dan lain sebagainya, tidak akan terbalas kecuali dengan attitude penghormatan, berbakti kepada kedua orang tua. Hargai orang tua, berbicara apapun orang tua hargai. Walaupun dia miskin, dia adalah orang tua kita. Maka siapa yang merajakan orang tuanya, siapa yang meratukan orang tuanya kelak, walaupun hidupnya sekarang miskin, tapi nanti setelah ditinggal orang tuanya, itu kelihatan, Bu, keberkahannya mengikuti. Yang tadinya sedih mulu, setelah orang tuanya meninggal, dia bahagia di atas segala-galanya dari umumnya orang yang biasa. Maka yuk sama-sama kita perbaiki diri untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Itulah ketuban yang pertama disebut air ketuban. Air yang kedua adalah air apa? Air susu. Air
susu. Air susu ketiga, air darah dulu, darah dulu. Air darah disebutnya air darah. Air darah ini adalah yang bergumpal di dalam tubuh kita, menyatukan dari pusernya ari-ari ini, gitu Bu ya. Darahnya keluar ketika kita melahirkan. Kalau kurang darah Bu, kita akan meninggal dunia. Orang tua melahirkan perjuangannya bukan hanya dalam arti fisabilillah, tetapi perjuangan di sini adalah melahirkan taruhan nyawa, ya, karena mengeluarkan darah seluruh yang ada di dalam tubuh kita. Makanya itu anak mesti ingat air yang kedua. Air yang ketiga adalah susu. Berapa tahun tadi susu sapinya? 2 tahun. Kita kerepotan, walaupun kerja tetap kita harus mengeluarkan susunya, diperas, ditaruh di kulkas, gitu kan. Berbagai cara agar anak ini tidak disusu sapi. Sehebat apapun susu, semahal apapun, yang terbaik adalah susu ibu, gitu ya Bu ya. Jadi pertama nih, Ika jangan sampai gak menyusui anak pertama ya. Susui sampai 2 tahun. Karena kecerdasan anak yang disusui itu berbeda Bu. Berbeda sekali. Saya udah risetkan, berbeda sekali. Dia diajarin apa aja nyantol kalau pakai ASI ya. Tapi tergantung gennya gitu ya. Jangan salah gennya gitu. Gennya yang menjadikan pembentuk anak itu cerdas. Orang tua yang senantiasa melapatkan hafalan Al-Quran ketika dia masih dalam kandungan. Itu adalah nutrisi yang senantiasa diajarkan anak mulai 0 tahun sampai 3 tahun. Dia ngikutin karena tadi setelah dikasih nutrisi oleh ayah ibunya selama masih dalam kandungan. Jadi jangan sampai anak pertama ini disusui oleh emoh gitu ya, oleh sapi, oleh kambing. Ya padahal banyak punya susu, dikasih susu emoh, harganya mahal 200.000, 300.000. Mentang-mentang banyak duit dok, beliin aja dan beliin. Padahal anak akan menurut pada kedua orang tuanya dengan rasa tadi, pendekatan hatinya, jiwanya dengan menyusui. Makanya nanti terlihat tampak ketika kita sudah tua. Anak dan ibu kalau lagi sakit, dia akan teringat sayangnya, khawatirnya, karena tadi pendekatan ketika dia masih kecil, masih bayi. Jadi rasanya itu terhubung dengan sambung yang disebut dengan tali pusar anak. Makanya tadi disebut dengan darah. Lalu yang keempat adalah air keringat. Orang tua kita, ibu kita capek, lelah, siang dibikin malam, malam dibikin siang. Giliran anaknya tidur, dia bekerja, nyuci, masak atau bekerja dan lain sebagainya. Giliran mau tidur, anaknya sudah bangun. Jadi selama kurang lebih 2 tahun itu dia selalu bergadang. Maka keringatnya menjadi lelah, dari lilah menjadi lilah, lelah menjadi lilah. Makanya tadi jangan sampai orang tua bosan, ini anak ganggu terus, ini anak susah terus, ganggu emaknya terus, jangan. Tetapi nikmatilah dengan kata-kata kesolehannya, dengan Allahumma faqihu fidin wa alimu takwil. Perbanyaklah bisikan kepada telinga dan ubun-ubunnya. Semoga anak ini kelak menjadi anak yang solih, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama dia bisa memiliki ilmu pengetahuan, terutama Al-Quran dan kakaknya sesuai dengan doa yang sering dilakukan dari krik menjadi usaha membesarnya sampai menjadi cita-cita tergapailah yang disebut dengan air kering. Yang adalah air apa? Air mata ibu yang sering nangis, mau beli makanan, duitnya kurang, dia nangis, mau sekolah, biaya, daftar ulangnya, ataupun mau masuk bakal gak ada uang, dia nangisnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan bahwa dia menangis untuk kesuksesan anak-anaknya. Maka air yang 5 ini, ulang lagi Bu, ada berapa air? 5. Pertama apa? Kedua darah, ketiga air susu, keempat keringat, kelima air mata. Maka inilah yang menghantarkan anak-anak kita kesuksesannya. Maka anak tidak boleh lupa. Inilah yang menghantarkan dari orang tua yang miskin menjadi kebaikan kehidupannya lebih baik dari orang tuanya. Jangan sombong sama orang tua. Di balik kesuksesan anak-anak kita ada orang tua yang hebat, yang terus setiap hari, setiap sujud akhir mendoakan anak-anaknya. Hanya kembali kepada tadi takdirnya, gitu ya.
Maka bagian daripada surah Al-Mulk ini Allah bersansu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan akhir ilayal masir, kata Allah, sesungguhnya kamu akan kembali padaku, kembali kepada berarti tempatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pada surah Al-Mulk ini mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua dan tua mengimani untuk mentauhidkan kepada anak-anak kita. Pertama kali adalah tentang sholat ke Allah wa Ta'ala. Sholat adalah tentangnya agama. Jadi tekankan kepada anak-anak kita, kalau tidak sholat keberkahannya hilang, keberkahannya nggak ada. Jadi kalau tidak sholat percuma, apa yang dilakukan tidak membawa keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah yang sedikit tapi manfaat, yang sedikit tapi membuat bahagia orang lain. Dinilai siapa? Dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberkahannya banyak. Itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak sholat percuma, tidak ada jaminan bagian daripada as-sholatu imaduddin. Demikian untuk hari ini penjelasan dari surah Al-Mulk, semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi. Semoga kita senantiasa bisa memperbaiki diri kita, bermuhasabah dari yang tadinya belum paham. Insya Allah sudah paham, setelah paham kita perbaiki diri kita semua. Semoga Allah meridhoinya, amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga keberkahan dari surah Al-Fatihah ini kita mohon kepada Allah, terkhusus kepada untuk keluarga Bapak Udin dan Ibu Maya, terkhusus Ibu Ika dan suami dan anak putrinya, keluarga kecilnya, yang mudah-mudahan pertama Allah sehatkan buat si kecilnya, disehatkan ibunya, diberi keberkahan usia, diberi keberkahan rezeki, disolehkan Ananda, dijadikan menjadi anak yang solih, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan menjadi penunjuk mata hati kedua orang tuanya, qurrata ayun, dan diberikan keberkahan. Belum punya rumah, semoga Allah berikan rumah yang besar. Belum punya kendaraan, semoga Allah berikan kendaraan yang nyaman. Dan diberikan keberkahan lainnya, insya Allah manfaat dunia dan akhirat. Ala hajinya walikulinatin sholihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa qiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakarati maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Siapa namanya? Nama lengkap. Himawari Nailin Maisarita.
Semoga menjadi doa untuk kedua orang tua. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sabil wa la sabi wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi sayyidil arab bisana wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul arab bisana wa huwa samiul alim. Wasabi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabi wa sujud fasubhanallahi wa tusbihun. Wa hamdi samawati wal ardi wa isyaina tujhirun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Wa aslimu bihablillah wa bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairu fatihin. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk keluarga Ibu Maya dan Bapak Udin. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk Ibu Tika dan putri dan juga suami. Ya Allah, keluarga kecilnya, berikanlah keberkahan di dalamnya. Ya Allah, cukupkanlah ya Allah untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Solehkanlah keturunan ya Allah, solehkanlah keturunan ya Allah, yang senantiasa menjadi penduduk mata hati kedua orang tuanya. Ya Rabbana, kabulkanlah dari segala hajat-hajatnya dan berikanlah kebaikan dia di dunia maupun di akhirat. Rabbana Rabbi inni lima ayamin khairka Allahumma fikni bihalalika an haramika wa abnini bifadika aman siwak. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang luas untuk keluarga Ibu Maya dan Bapak Udin dan Ibu Ika, keluarga terbesarnya. Ya Allah, berikanlah kemudahan di dalamnya dan jauhkan dari para kesulitan dan berikan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah wa basyiril Fatihah wa bikaramati Fatihah yang kari dalamnya kasifah Rabbiyana yadiyakir wa yarham. Allahumma ta'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nimah wa abwabal rizki wa abwabal syihad wa abwabal salama wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah. Pada Al-Quranil Azim wa nabiyikal karim wa rabbuna warul akhirah. Farwa'u lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabir wa ya musir yasir wa ya musahil sahir sahil umurana wa barik maqasidana wa qiyajatina wa sadid duyunana wa nawwir qulubana sahih sadana wasra sudurana wa tamima su'atina wa bika auladana wa rizaqana wa ulumana wa kulama aqaitana bifadika wa malika ya akraman akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Engkau ya Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Di sini semua memohon ampun ya Rabb. Hanya Engkau lah penerima taubat kami. Amin 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 ya Rabbal alamin. Allah wa ikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.